Welcome back everybody. Sekarang saya bicara tentang inflasi. Kondisi yang sangat mengerikan terjadi di Indonesia mulai dari sekarang sampai akhir tahun 2022 sampai tahun 2023. Kondisi mengerikan ini, hantu inflasi ini tetap ada di Indonesia karena di seluruh dunia itu terjadi inflasi global yang yang cenderung menuju ke resesi global dan ke depresi besar akan terjadi di seluruh dunia. Dan saya mau katakan di sini bahwa inflasi ini adalah suatu keadaan ekonomi di mana tingkat naiknya harga barang-barang dan jasa secara umum naik ya dalam periode jangka waktu yang panjang terus-menerus. Tidak ada henti-hentinya. Ini yang namanya inflasi. Dan inflasi kalau cenderungnya uh, dari kecil, sedang, di atas 30% sampai 100% itu di rentang dalam setahun, itu namanya inflasi berat. Ya. Nah, jika terjadi inflasi yang cukup berat, maka dampak akan sangat merugikan terhadap ekonomi negara tersebut. Ya, kita bicara tentang ekonomi di Indonesia. Ekonomi di Indonesia akan mengalami 8 dampak buruk yang terjadi nanti dengan adanya inflasi tidak yang akan berkecamuk, yang tidak kunjung usai di tahun 2022 ini. Ya, dampak yang pertama yaitu dampak buruk terhadap inflasi yang pertama adalah dampak terhadap pendapatan yang jelas akan sangat mempengaruhi pendapatan. Inflasi ini akan mempengaruhi kesejahteraan rakyat, kesejahteraan rumah tangga, semua orang. Karena pendapatan dia akan merosot. Nilai uang itu akan semakin merosot. Ya, pendapatan dia, ya, jika dia punya penghasilan tetap sebagai karyawan dan lain-lain, dia di tahun 2000 misalnya, ya, sebelum pandemik melanda, ya, 2020, ya, misalnya uang 100.000, dia berbelanja di satu tempat di toko tersebut, ya, dengan uang 100.000 dia bisa mendapatkan 3 barang. Setelah tahun 2022 sekarang ini, uang 100.000 itu hanya bisa mendapatkan 2 atau 1 barang. Ya. Nah, inilah yang namanya dampak inflasi. Jumlah barang yang dibeli semakin sedikit nilainya. Dengan uang yang sama, jumlah barang yang didapat semakin sedikit, mengurangi pendapatan. Dengan pengurangan pendapatan ini, berarti orang akan berbelanja lebih sedikit. Jika jumlah belanja yang lebih sedikit, itu mempengaruhi ekonomi negara tersebut. Indonesia akan mengalami kelesuan ekonomi. Yang kedua, dampak buruk yang kedua adalah terganggunya stabilitas ekonomi nasional. Ya, pasti sangat mempengaruhi stabilitas ekonomi nasional dengan adanya inflasi ini. Karena kenaikan harga barang komoditas itu akan merembet ke harga-harga barang yang lainnya. Mulai dari harga distribusi BBM naik, Pertalite naik, gas LPG 3 kg naik, tarif daftar listrik naik, PPN naik, maka membuat harga-harga barang yang lainnya ikut, komoditas yang lainnya ikut dongkrak naik. Ya. Sebelum harga itu naik juga sudah mendorong yang membuat terganggunya stabilitas, yaitu ya seperti Anda bisa lihat kasus minyak goreng, ya. Harga sudah diborong dalam jumlah yang banyak misalnya, atau harga-harga barang yang lain. Sebelum harga itu naik, masyarakat sudah pada memborong jumlah banyak, menyimpan, menimbun, maka itu mendorong harga semakin naik, mendorong kelangkaan di pasar. Maka ini stabilitas terganggu, pemerintah harus mensikapinya, harus melakukan operasi pasar
dalam keadaan kondisi begini, ini semakin memperparah, semakin membuat harga tidak bisa dikendalikan, membuat inflasi semakin tinggi terus, harga semakin tinggi. Inilah mengganggu dampak buruk tentang stabilitas nasional, ekonomi nasional. Ini dampak yang kedua. Dampak yang ketiga adalah inflasi ini mempunyai dampak buruk terhadap kreditur. Ya, para pemberi pinjaman kreditur seperti bank, lembaga pemberi pinjaman seperti multifinance atau koperasi dan lain-lain, ya, akan merasa seperti ditampar, mendapat badai besar karena mereka sebelum inflasi terjadi mereka sudah memberikan kredit kepada debitur dengan tingkat suku bunga yang tetap misalnya. Setelah inflasi ini mereka mendapatkan uang yang semakin nilainya menurun, ya. Nah, diuntungkan di sini adalah debitur, ya. Debitur dengan merosotnya nilai uang, ya. Jadi mereka pengembalian yang didapat oleh kreditur semakin berkurang dengan adanya inflasi ini. Bank-bank juga akan mengalami penurunan nilai yang dia pinjamkan kepada peminjam. Maka ini satu jalan adalah harus dinaikkan suku bunga. Tetapi jika suku bunga naik, maka problema yang dihadapi adalah ekonomi semakin susah, semakin kering likuiditas. Nah, dampak buruk yang keempat adalah orang yang berpenghasilan tetap akan semakin menurun tingkat kesejahteraannya. Yaitu penghasilan tetap, yaitu seperti pegawai negeri sipil, karyawan swasta, dan lain-lain. Yang pasti jumlah nilai harga barang yang tinggi, sedangkan penghasilan mereka begitu saja, maka mengurangi jumlah belanja mereka. Karena mengurangi jumlah belanja mereka, maka pengaruh terhadap ekonomi nasional. Dampak buruk yang kelima adalah tentang dampaknya terhadap perekonomian nasional. Perekonomian nasional akan mengalami perlambatan. Negara akan mengalami kerugian besar dengan adanya inflasi ini. Karena salah satunya adalah mengenai daya saing ekspor. Biaya ekspor akan tinggi. Maka ekspor kita ke luar negeri juga akan semakin tinggi biayanya. Ya. Dan juga investasi langsung ke Indonesia, capital inflow itu akan semakin berkurang. Nah, tadi mengenai jadi perekonomian kita semakin menurun di sini dengan tidak adanya capital inflow di sini. Yang keenam adalah dampak buruk terhadap ekspor yang tadi saya katakan bahwa daya saing ekspor akan menurun di sini. Jika daya saing ekspor menurun, maka mengganggu di devisa kita, devisa negara akan semakin berkurang. Jadi inilah yang mengganggu ekonomi di sini. Karena nantinya akan terjadi jika inflasi ini semua negara di seluruh dunia mengalami hal yang sama, inflasi. Di negara-negara maju, ya, di Eropa, di Amerika sudah menaikkan suku bunga. Semua negara akan tren menaikkan suku bunga tinggi, maka terjadi kekeringan likuiditas di seluruh dunia. Jika ini terjadi kekeringan likuiditas di seluruh dunia, maka negara akan semua perusahaan-perusahaan besar akan mengurangi ekspansi. Jika mereka mengurangi ekspansi usahanya, maka import mereka akan semakin menurun. Jumlah pembelian barang di seluruh dunia. Maka kita juga akan mengalami masalah di sini adalah ekspor kita akan semakin menurun. Permintaan akan ekspor akan menurun. Karena negara-negara lain mengalami masalah pengetatan likuiditas, tight money policy,
stop ekspansinya berkurang, maka mereka tidak meminta barang-barang, belanja barang yang mengurangi belanja, maka devisa yang kita dapat dari negara juga berkurang karena nilai ekspor menurun. Ini dampak buruk dari inflasi yang ke-6. Dampak buruk inflasi yang ke-7 adalah berdampak terhadap minat masyarakat Indonesia atau minat orang-orang untuk menabung uang di bank. Karena seperti sudah saya katakan sebelumnya, di konten saya sebelumnya, bahwa inflasi ini membuat nilai mata uang itu merosot. Sekarang suku bunga di bank itu 3,5% di Indonesia. Sedangkan jika inflasi itu di atas 3%, maka yang menyimpan uang di bank akan mengalami kerugian dengan menurunnya nilai uangnya, merosotnya nilai uang. Masyarakat itu cenderung menyimpan uang dalam bentuk barang. Jika inflasi terjadi, lebih baik mereka menyimpan uang dalam bentuk barang, ya seperti barang-barang kebutuhan, ya, untuk industri, ya, misalnya material, ya, barang-barang untuk bangunan mereka simpan. Karena import itu semakin mahal, ya, mereka pasti memborong barang-barang itu daripada mereka menyimpan uang di bank. Karena apa? Jika mereka menyimpan uang di bank, mereka akan sangat rugi. Rugi dengan suku bunga, ya, rugi dengan biaya administrasi segala macam yang mereka harus bayarkan. Tidak ada untungnya mereka simpan uang di bank. Mereka cenderung untuk melakukan tindakan investasi-investasi yang spekulatif, ya. Jadi di saat inflasi ini sudah pasti mereka akan memborong logam mulia emas. Logam mulia emas itu akan terus terdongkrak harganya, akan naik terus di saat inflasi ini. Karena ini memang sudah memang hukum alamnya begini, ya, sudah karakternya begini. Jika ada inflasi, mereka akan memborong logam mulia emas, dan juga mereka akan memborong lawannya dari mata uang negara tersebut. Jadi rupiah kita ini di Indonesia pasti akan melemah. Masyarakat cenderung akan, jika mereka menyimpan uang di bank, pasti dalam mata uang US dollar. Mereka tidak akan memegang rupiah, karena rupiah nilainya akan merosot dengan inflasi ini. Ya. Bank Indonesia pasti akan untuk mengantisipasinya dengan kebijakan moneter yang dijalankan, pasti menaikkan suku bunga supaya orang minat masyarakat kembali menyimpan uang di bank. Tetapi langkah itu yang dilakukan, maka ekonomi semakin terpuruk. Perlu diketahui bahwa inflasi ini beda dengan inflasi yang terjadi di Amerika. Seperti di konten saya sebelumnya, saya sudah jelaskan bahwa apa yang terjadi di Amerika, inflasi yang terjadi di Amerika itu karena banyaknya uang yang beredar, membuat permintaan akan barang dan jasa-jasa itu tinggi. Sehingga supply yang tersedia, outputnya tidak sesuai dengan jumlah uang yang beredar, maka inflasi itu membuat melonjak tinggi. Sedangkan kita di Indonesia ini bukan karena jumlah uang beredar yang banyak. Kita ini dari sejak awal pandemik sampai dengan saat ini, kita kekeringan likuiditas. Ya, kita kekeringan likuiditas. Kita tidak ada daya beli. Makanya suku bunga di kita ini tidak dinaikkan oleh Bank Indonesia karena kita belum ada daya beli. Kita harus dipompa daya beli. Ya. Jadi kita tidak mungkin menaikin suku bunga. Tambah sengsara kita. Bagaimana ekonomi ini mau bertumbuh? Jadi inflasi yang terjadi di Indonesia ini itu karena bukan demand pull inflation, tetapi cost push inflation karena import. Inflasi yang diimport, kenaikan harga barang-barang produksi. Maka jika kita tidak diberikan stimulus, maka kita akan mengalami dampak yang sangat parah, ekonomi yang sangat parah di tahun 2022 ini. Ekonomi akan stuck, banyak usaha yang rugi, bangkrut. Nah ini kita masuk ke yang terakhir. Dampak buruk yang terakhir dari inflasi adalah
Bagaimana mengenai kalkulasi harga pokok penjualan? Masalah di produsen, produsen akan mengalami kesulitan ya dalam bagaimana menetapkan harga jual produknya. Ya, harga jual barangnya ini akan kalau inflasi yang tidak bisa dikendalikan, tidak menentu, serba salah. Mau ditetapkan harga lebih rendah, lebih tinggi, itu sangat tidak ada kepastian di sini. Ya, tidak bisa memastikan di sini, maka ini juga bisa mempengaruhi di pendapatan dari perusahaan. Jika mereka salah menetapkan harga pokok penjualan, maka perusahaan juga akan mengalami kerugian. Jika menetapkan harga yang terlalu tinggi, maka mempengaruhi di penjualan. Maka omset perusahaan juga akan menurun. Dan lagian yang kondisi sekarang yang daya beli yang menurun di Indonesia, maka ini dampaknya adalah perusahaan-perusahaan besar, skala menengah, atau perusahaan-perusahaan skala kecil yang mengalami dampak yang cukup parah mengenai daya beli. Mereka menjual harga yang tinggi, maka mereka akan segera gurun tikar. Para UKM itu tidak akan bertahan lama, akan bangkrut. Banyak sekali UKM yang gulung tikar itu di tahun 2022 ini. Jangankan UKM, usaha-usaha skala besar aja akan bangkrut di tahun 2022 ini. Di tahun bagaimana kita mau bangkit sejak dari pandemi, kita menghadapi inflasi yang tinggi, kita ini belum punya daya beli, saudara-saudara semuanya. Kita tidak ada daya beli, kita jangan disamakan dengan inflasi yang terjadi di Amerika dan di Eropa. Kita ini tidak ada sama sekali daya beli. Maka kita ini akan terjadi rentetan perusahaan-perusahaan akan bangkrut. Yang paling banyak dampaknya adalah perusahaan-perusahaan skala menengah ke bawah. UKM itu akan bangkrut di tahun 2022 ini. Ya, ujungnya adalah daya beli. Pemerintah harus memompa daya beli. Caranya adalah stimulus pemerintah. Sedangkan pemerintah sendiri ada mengalami kesulitan. Ya. Pemerintah mengalami kesulitan dalam hal anggaran pendapatan belanja negara. Dengan kenaikan harga energi, bahan bakar minyak yang sudah di atas 100 terus, sudah lebih tinggi dari patokan APBN 63 US dollar. Maka kesulitan yang kita hadapi tahun ini cukup parah. Sementara ini pekerjaan dari Ibu Sri Mulyani agak cukup berat. Karena masalah adalah masalah bagaimana Ibu Sri Mulyani harus memompa daya beli. Karena kataku yang paling utama dasarnya kuncinya adalah daya beli. Daya beli harus dipompa. Kalau daya beli tidak ada, maka ekonomi Indonesia akan mengalami masalah besar di tahun 2022 ini. Melonjaknya harga-harga barang semuanya, masyarakat akan merasakan bahwa akan semakin susah, semakin kesulitan, tingkat kesejahteraannya semakin menurun. Hari ini ada demo, dan demo ini akan berlanjut terus, karena masyarakat akan semakin susah dengan kenaikan harga-harga barang inflasi ini. Dan pemerintah menaikkan PPN, menaikkan tarif dasar listrik, menaikkan pertalite, menaikkan solar, menaikkan gas LPG. Ini membuat stabilitas semakin tinggi. Inflasi perekonomian nasional akan terganggu dan tidak akan selesainya. Satu jalan adalah bagaimana daya beli itu harus ada. Tidak ada daya beli, siap-siap aja nilai tukar mata uang kita akan melemah ke level 18.000. Akan terjadi kekacauan besar, akan terjadi kerusuhan sosial. Akan terjadi keresahan karena semakin menurunnya tingkat kesejahteraan rakyat dengan adanya kenaikan harga-harga barang ini. Nah, inilah pemerintah harus melihat dampak buruk ini dan segera mencari solusinya. Nah, bagi Anda semuanya, solusi saya tawarkan adalah memang Anda harus simpan uang Anda di logam mulia emas, di mata uang US dollar, dan juga Anda harus trading di futures market.
ya, itu lahan basah di 2022 ini. Nah, di video bawah konten ini saya sudah sertakan emailnya. Anda bisa email saya bagi Anda yang ingin tahu lebih jelas tentang apa itu lahan basah futures trading untuk antisipasi keluar dari jeratan kondisi inflasi yang mengerikan ini, supaya Anda bisa selamat, Anda bisa menikmati keuntungan, terus Anda tidak rugi di usaha-usaha kecil dan menengah, karena usaha UKM pasti rugi di kondisi sekarang ini. Kondisi tidak kekeringan likuiditas, tidak ada daya beli. Nah, di lahan basah itu marketnya ya namanya basah ya. Anda tiap hari bisa, kondisi apapun juga Anda bisa menikmati keuntungan, bisa. Nah, dan juga Anda yang sudah tahu tentang itu futures market trading, futures itu, tapi masih di perusahaan-perusahaan di lain, bukan perusahaan-perusahaan yang bekerja sama dengan konten ini, Anda bisa sebaiknya Anda di sini ya, saya bisa saling membantu, saya bisa bantu Anda di sini masalah trading dan juga masalah keamanan, karena kalau Anda di perusahaan-perusahaan yang di luar dari izin Bapepti atau OJK, maka Anda siap-siap untuk hilang duit Anda, karena pada tahun ini tahun kekeringan likuiditas. Perusahaan-perusahaan yang berlaku sebagai serigala hantu itu akan memakan duit Anda, menarik duit Anda, dan mereka akan bawa lari duit Anda. Karena sekarang mereka juga butuh likuiditas. Sekarang ini kondisi yang sangat-sangat gawat. Jangan, hati-hati dengan uang Anda, jangan salah masuk di perusahaan yang tidak jelas izinnya dari pemerintah. Karena atau ya Anda yang masih suka untuk di money game ya, di Jakarta banyak sekali money game. Anda tunggu waktu aja. Tidak akan lama lagi Anda akan menangis darah, karena mereka akan istilahnya scam ya, mereka akan bawa lari duit Anda. Anda tidak bisa withdraw, tidak bisa mengambil duit Anda lagi. Jadi carilah aman untuk diri Anda sendiri di kondisi yang susah keuangan ini. Jangan Anda cari penyakit. Segera Anda keluar dan Anda daftar di sini di link broker di bawah ini, saya sudah sediakan di sini ya. Anda daftar, Anda transfer dulu, Anda transaksi trading di sini, dijamin Anda aman, duit Anda aman, Anda selamat ya, Anda bahagia, Anda profit di sini. Oke. Singkat waktu, sekian informasi yang berharga ini, bermanfaat ini Anda sebarkan ke teman-teman Anda juga, supaya mereka juga jangan sampai rugi ya. Mereka mendapatkan informasi ini, mereka bisa selamat dari keadaan kondisi inflasi yang cukup tinggi ini ya. Dan juga jangan lupa, mohon Anda subscribe channel YouTube ini ya. Anda tekan loncengnya untuk notifikasi juga. Terima kasih, saya doakan supaya Anda selalu untung, selalu profit, Anda selamat di tahun 2022 ini. Allah yang Maha Kuasa tetap memberkati Anda. Amin.